بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu sama sekalian di sini. Mudah-mudahan kebahagiaan hari ini atau pagi ini akan terulang kembali kelak di akhirat. Khususnya ketika Ramadan yang Nabi katakan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di shaimi farhatani. Yang pertama farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka, yang itu selalu bahagia setiap hari. Apalagi coba bayangkan anak kecil ya, anak kecil yang dengan susah payah menahan lapar dan haus, yang ditunggu-tunggu adalah saatnya berbuka, dan itulah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Yang kedua tentu kata Nabi, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan puasa ini adalah farhatun inda liqa rabbi, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rohnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk bertemu dengan Allah dengan Roh kita tidak cukup dengan amal puasa saja, tapi ada yang lebih pokok, ada yang lebih pokok, yang prinsip yaitu tauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang bertauhid, maka insya Allah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rohnya. Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar di dalam ajaran Islam itu ada istilah akidah, ada ibadah, dan ada akhlak. Terkadang persoalan akidah ini jarang untuk mendapatkan porsi, dan untuk mendapatkan porsi dalam taklim atau dalam kajian-kajian. Tentu banyak hal mungkin ya. Pertama, orang seringkali mengatakan kalau kajian tauhid itu agak berat. Di kajian tauhid itu agak berat, sensitif, ya. Dan memang juga sisi yang lain, orang-orang yang mengkaji itu terus-menerus ada kecenderungan tidak didampingi dengan fikihnya, tidak didampingi dengan fikih dakwahnya, tanda kutip ya. Ada sebagian orang mengatakan saklek, dan seringkali karena perbedaan dalam masalah tauhid, ketika berbeda pemahaman tauhidnya, klaimnya bukan main, sangat berat. Ini sesat, itu karena ini menyelisih dari akidah. Padahal tentu di dalam beberapa hal memahami teks-teks tauhid juga sama seperti memahami teks-teks fikih. Tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin membaca satu bab dari kitab tauhid. Ini kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ada 65 bab yang kemarin baru saya juga hantamkan di pondok di Masjid Mami Jabal. Kami daurah kita menghafalkan kitab tauhid dari bab 1 sampai bab 65. Saya ingin bacakan salah satu bab dari kitab tauhid ini. Bab qaulih ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ya. Potongan ayatnya, fala taj'alu lillahi andada, maka kamu tidak boleh menjadikan bagi Allah itu andad. Andadan itu sering diterjemahkan sekutu. Allah itu tidak punya sekutu ya. Kalau Amerika punya sekutu ya, Soviet sekarang sudah nggak ada ya, Rusia punya sekutu, Cina punya sekutu ya. Tapi kalau Allah tidak punya sekutu, dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah ya. Tidak boleh ada yang ya asisten, nggak boleh ada. Tidak ada asistennya Allah, tidak ada sekutu-sekutu. Jadi Allah itu betul-betul
Kalau Ibnu Abbas berkata, apa yang dimaksud dengan andad? Andad itu huwa asyirk, itu adalah syirik. Jadi sekutu itu ya syirik, ya. Jadi menduakan Allah. Atau bisa jadi begini, kepada Allah percaya, tapi kepada selain Allah percaya. Kepercayaan itu disejajarkan kedudukannya, itu juga menjadi syirik, ya. Jadi menduakan Allah. Tapi ibu-ibu juga mohon maaf jangan salah paham. Kalau ada orang yang poligami itu bukan pelaku syirik. Karena ini kan sekutu, masa suaminya istrinya ya lebih dari satu, itu kan esak. Kalau istrinya satu esak, satu, kalau dua berarti syirik, kalau tiga syirik, bukan itu ya yang dimaksudnya. Tapi kalau Allah harus betul-betul murni satu. Ya esa itu kan tak terbilang ya, kalau satu masih ada bilangan karena bisa ada nol, bisa ada satu. Jadi yang dimaksud andad huwa asyirk. Yang masih kata Ibnu Abbas, al-afa min dabibin naql ala sofatin sauda fi dhulumati lail. Nah, ini sering kita dengar. Syirik itu kalau mungkin diklasifikasikan ada yang syirkul akbar dan syirkul asghar. Itu yang kecil yang tak nampak tapi sebenarnya syirik. Sehingga kata Ibnu Abbas digambarkan saking khofinya, khofi tersembunyi itu syirik, digambarkan seperti an-naml ya, dabibin naml ala sofatin sauda. Ada semut kecil warnanya hitam ya. Udah kecil hitam warnanya fi dhulumati lail ya, dalam kegelapan malam. Coba kalau di sini aliran mati wisata, nah ini di dalam masjid saja itu cari semut kecil yang warna hitam itu menunjukkan sulit sekali, orang tidak bisa melihatnya. Terkadang ada kesyirikan yang begitu, yang tidak sadar sebenarnya itu syirik ya. Nah, nanti saya akan beri contoh-contohnya. Nah, jadi kita berbicara syirik itu bukan hanya persoalan yang nampak ada orang nyembah patung, mungkin sekarang insya Allah ada orang yang nyembah pohon-pohon besar, mungkin insya Allah sudah tidak ada. Tapi sebenarnya ada perkara-perkara yang lain yang sebenarnya itu bisa termasuk dikategorikan syirik. Nah, karena syirik itu orang tidak nyadar, orang tidak terasa, sehingga itu diimpamakan seperti semut kecil yang warnanya hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, besok ini lomba nyari semut kecil tengah malam ya. Juara. Artinya sulit sekali ya. Nah seperti itulah kadang-kadang syirik terjadi kepada kita manusia. Contoh, nih biar jelas contohnya. Perkataan kita itu bisa termasuk kategori syirik. Wa huwa taqula, seperti perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Misalkan demi Allah dan demimu, demi Allah dan demimu. Umpamanya tidak mencuri ya, ada orang mencuri yang dituduh. Demi Allah dan demimu saya tidak mencuri. Ini mensejajarkan antara Allah dan makhluk. Kamu itu kan kita nih manusia. Demi Allah dan demi bapak moyangku, aku nggak mencuri. Jadi seolah-olah Allah itu berbeda sama dengan bapak moyang, nenek moyang sering ya. Nah ini tidak boleh perkataan seperti itu. Kata Ibnu Abbas itu termasuk andad, sekutu. Yang andad di situ maknanya asyirk. Bihadzi billahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu, atau wahayati dan demi hidupku, saya tidak melakukan apa-apa. Itu termasuk ucapan yang mengandung syirik. Nah, jadi kita berhati-hati. Baik, saya lanjutkan. Wattaqulu, dan umpamanya ucapan kalian di hadis riwayat rawahu Ibnu Abi Hatim. Laula mulaibatun hada la'atana lusus. Laula mulaibatul hada la'atana lusus, walau bintu fid dari la'atana lusus. Misalkan ini, ada orang di rumah punya anjing. Saya lihat satu kemarin kajian pas
ketemuannya bab anjing. Ada bab anjing di video ada yang viral itu ya, seorang wanita berhijab bercadar memiliki banyak anjing gitu. Dalam kajian BO pertanyaan itu gimana tuh hukumnya memelihara anjing ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi itu PR tentang ilmu yang saya kira semuanya harus kaji, setiap ilmu harus dikaji. Ini contoh, di rumah itu ada orang yang punya anjing. Yang anjing itu difungsikan untuk menjaga rumah ya. Memang anjing juga nanti ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang ya. Bahkan ada yang harus dibunuh. Nah ini ada beberapa anjing yang diperbolehkan. Salah satunya untuk, kalau pada masa Nabi dalam hadis kita Bulughul Maram, anjing sebagai penjaga ternak, anjing sebagai penjaga apa itu kebun tanaman. Jadi anjing-anjing penjaga. Umpamanya di rumah seseorang ada yang punya anjing. Anjing itu sebagai penjaga rumah fungsinya. Dan memang anjing yang sudah terlatih ya. Kalau setiap ada orang asing kan selalu diganggu. Apalagi yang mencurigakan itu si anjing paham. Maka terbangunlah tuan rumahnya, kemudian mengusir itu pencuri. Jika kasusnya begini, ada pencuri masuk ke rumah, kemudian anjing miliknya itu menggonggongnya, menyerangnya, mengusir si pencuri sampai pencuri tidak jadi pencuri. Lalu bagaimana? Apa yang dikatakan si tuan rumah? Untung ada anjing. Wah, kalau nggak ada anjing, habis ini harta. Jadi dia memuji keselamatan itu karena berkat anjing. Ya. Kalau dalam bahasa kita begini, laulat ulibatul hada la tanali khusus. Andai kata saja tidak ada anjing, pasti nggak ada pencuri, pasti pencuri dan nyantol di rumah. Kalimat seperti ini kan nanti banyak contohnya. Wah, untung ada anjing. Kalau nggak ada anjing itu habis itu rumah. Gitu. Atau contoh lagi, ini kalau andai kata tidak ada angsa dari di rumah, la tanali khusus, maka tidak pasti itu pencuri sudah datang ke rumah. Sini angsa ya, orang-orang mungkin ada yang punya angsa juga ya. Angsa itu yang apa itu lehernya panjang ya. Di kampung saya juga kalau ada yang punya angsa kan suka nyuruh. Kalau orang asing kan banyak ya, banyak. Sedikit apa banyak? Tetap banyak ya. Banyak. Walaupun satu sebutnya banyak. Itu angsa itu kan suka nyuruh. Nyuruh. Dan kalau ada orang asing, apalagi penjahat nanti akan dikejar, diseruduk-seruduk. Nah, pas ada pencuri, alhamdulillah tuh si pencuri jadi lari karena diserang oleh angsa. Lalu kemudian apa kalimat yang terucap dari mulutnya? Untung ada angsa. Kalau nggak ada angsa, habis rumah saya. Ada pencuri, untung ada angsa. Kalau nggak ada angsa, pencuri itu sudah bisa menggesak harta saya. Itu perkara yang sederhana, mungkin sering terjadi antara kita, tapi tidak sadar ternyata itu termasuk kategori contoh sirik. Sirik qauliyah, ada istilah sirik itikadiyah, ada sirik fikriyah, ada sirik qauliyah, sirik perkataan. Ini yang contoh di kitab. Saya ingin melengkapi yang sering terdengar. Contoh nih, di jalan raya ada anak kecil tuh. Anak kecil pinggir jalan mau ketabrak, ada motor ngebut atau mobil ngebut, lalu bapak ibu pas tahu lihat dikejar, ditarik ke itu tanah. Alhamdulillah selamat. Pokoknya sudah histeris dan alhamdulillah selamat. Tapi setelah itu cerita, apa ceritanya? Wah, tadi ada anak kecil mau ketabrak mobil, untung ada saya. Kalau nggak ada saya mati tanah, masya Allah, mati tanah. Ada orang dipukuli. Ya, dipukuli belur sampai mungkin betul bisa mati. Kalau ada orang yang nolong, kalau kita cerita, wah untung ada Pak itu. Kalau nggak ada itu mati itu orang. Kalau tidak ada orang itu matilah itu orang dipukuli. Nah, lalu Allah kemana? Allahnya di mana? Untung ada saya. Kalau nggak ada saya mati itu orang ditabrak motor. Yang menyelamatkan hidup, yang mematikan seorang itu bukan kita, tapi Allah. Nah inilah
perkara-perkara kecil. Di kampung, saya katakan kampung kalau di tempat saya kan banyak kolam ya, kolam balon, ya, balon-balon. Anak kecil, biasanya kalau libur, ya ini kan mudik kebanyakan orang kota pada pulang kampung. Orang kota kan nggak biasa dengan kolam tuh mainan, dikecemplung. Ternyata ada anak tenggelam, orang-orang menolong. Alhamdulillah selamat. Cuman setelah itu puji syukurnya, wah ada anak kecebur, untung ada saya. Kalau nggak ada saya mati itu anak. Kalau nggak ada saya, Allah kemana? Nah jadi Bapak Ibu, inilah contoh. Jadi, seperti itulah kecilnya syirik itu. Tadi kata Ibnu Abbas seperti seekor semut kecil yang berwarna hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jadi orang tidak tahu, orang tidak sadar yang itu sesungguhnya sering diucapkan oleh kita masyarakat. Kita lanjutkan. Ini contoh. Wa qawlir rajuli li sahibihi adalah ini contoh perkataan atau ucapan yang itu berbau syirik, ya. Itu termasuk kategori andadan kan. Wala tajalu lillahi andadan. Kamu tidak boleh menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi di situ berarti menunjukkan ada sekutu. Kalau tidak ada saya, mati orang itu. Berarti ada sekutunya tahu itu. Sekutunya Allah saya, sekutunya Allah si fulan, sekutunya Allah makhluk. Berarti tidak boleh. Wala tajalu lillahi andadan. Atau perkataan seseorang kepada temannya mengatakan begini, ya, ini dalam bahasa Arab, Masya Allah wasita. Jadi nggak boleh. Masya Allah wasita. Kalau kita terjemahkan, Masya Allah, atas kehendakmu ya Allah dan kehendakmu, atas kehendakmu ya Allah. Katakan ini dalam acara ini. Alhamdulillah atas kehendak Allah dan kehendak Bapak Ibu, program etika berjalan lancar. Atas kehendak Allah dan kehendak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu makhluk. Jadinya sejajar dengan Allah. Alhamdulillah atas kehendakmu ya Allah dan kehendak panjenengan, ini acara lancar. Itu kalau di bahasa kita kan begitu. Kalau di sini, Masya Allah wasita. Di sini kan ada huruf wawu dalam bahasa Arab. Wawu itu wawu kotor. Ya. Masya Allah wasita, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah di sini termasuk Anda. Ini sekutu tandingan. Jadi sekali lagi Allah itu tidak bisa ditandingi dan tidak boleh disejajarkan kedudukannya, hatta dengan Nabi sekalipun. Jadi tidak boleh mendudukan Nabi dengan Allah itu sejajar, tidak boleh. Walaupun Nabi jelasnya orang yang sangat mulia, tetapi tentu tidak boleh mensejajarkan kedudukan Nabi dengan Allah, karena itu berbeda. Nah disitulah mungkin karena jarang mengucapkan bahasa Arab, teksnya teks Arab oleh Habib Khatib. Tapi kalau dibahasakan tadi, Masya Allah wasita, atas kehendak Allah dan kehendak panjenengan, ini saya bisa melakukan ini. Itu jangan begitu. Tapi nanti dalam teks lain atau kitab atau bab yang lain, nanti nanti ada di bawahnya ya. Saya lanjutkan dulu, gabungkan ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan. Ya, dalam hadis riwayat dari Hudzaifah. Janganlah kamu mengatakan ma sya'allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Itu jangan. Jangan la taqulu, jangan kamu katakan begitu. Walakin qulu, akan tetapi kalau mau berkata Masya Allah wahda thumma sya'a fulan. Di sini hampir sama, tapi kalau dicermati dalam bahasa Arab, sini menggunakan kata thumma. Kalau yang tadi wa, ya Masya Allah wa sya'a fulan. Kalau ini Masya Allah wahda thumma fulan. Jadi dalam sambutan, dalam apapun keseharian kita, kalau mau juga berterima kasih, kalimatnya terpisah atau berbeda. Alhamdulillah,
berkah rahmat Allah, kita semuanya bisa jalankan program itikaf ini. Kami juga berterima kasih pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Jadi tidak gabung, gitu ya. Tidak gabung. Atas kehendak Allah, atas kehendak dan atas kehendak panjenengan semua, acara ini sukses. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arabnya itu salah atau tidak tepat, ya. Dan masuk dalam bahasa tauhid ternyata itu jadi masalah dalam tauhid kita. Ya. Jadi katakannya thumma bukan wa. Jadi kehendak Allah, lalu jadi ada kalimat yang berbeda. Jadi jangan sama kedudukannya. Itu riwayat hadis Bukhari Muslim dari Hudzaifah. Saya lanjutkan kembali kepada rawawi Abi Hatim. Wa qala rajul, dan contoh lagi perkataan seseorang. Laula Allah wa fulanun la taj'al fiha fulanan. Hada kullu syirkun. Itu contoh-contoh itu adalah syirik. Baik, contoh yang ketiga dalam hadis ini. Perkataan yang mengandung syirik, ya. Laulallahu wa fulanun. Segitu hampir sama. Laulallahu, andai kata tidak ada Allah dan tidak ada si fulan, itu sama juga. Andai kata tidak ada Allah, wah mungkin orang itu meninggal. Itu kalau satu betul. Andai kata tidak ada Allah, wah orang itu bisa mati. Itu betul. Tapi kalimat ini gabung. Andai kata tidak ada Allah dan tidak ada dia, matilah orang itu. Ini juga syirik. Jadi satu kalimat sudah benar, tapi kemudian menggabungkan lagi. Ada tadi contoh anak ketabrak. Andai kata tidak ada Allah dan tidak ada bapak itu, wah itu anak pasti mati. Jadi menggabungkan lagi. Walaupun Allahnya disebut. Kalau tadi awalnya tidak disebut, wah andai kata tidak ada saya, matilah. Itu kan hanya mengumpulkan diri sendiri, menafikan Allah. Tapi kalau contoh ini, Allahnya disebut, tapi juga dengan disandingkan dengan yang lain. Andai kata nggak ada Allah dan nggak ada anjing di rumah itu, wah itu rumah dah habis itu. Jadi begitu. Hanya Allah ditandakan dengan kalbun, anjing. Nah, jadi ini pun jangan, ya. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bisa merusak, ya, tauhid kita. Cara qauliyah, ucapan kita tidak sadar dan merusak. Bapak Ibu dimasukkan yang rahmat Allah SWT. Saya lanjutkan hasil dalam bab ini. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar bin Khattab semoga Allah berikan kepadanya, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Man halafa, man barang siapa halafa bersumpah sombongan bi ghairillahi selain Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, aw asyraka, sungguh dia telah syirik. Perhatikan, siapa orang yang bersumpah selain menyebut nama Allah, maka kafirlah dia. Mungkin kafir terlalu keras, maka syiriklah dia. Kalau seseorang harus bersumpah, maka bersumpah atas nama Allah, nanti ada bab tersendiri. Kalau di dalam bahasa Arab, dalam ilmiah ada wa huruful qasam, salah satu al-wawu wal-ba'u wa-ta', ya. Jadi kalau bersumpah itu dengan menggunakan huruf wawu, wallahi atau pakai ba, billahi atau pakai ta, tallahi, itu cara bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Jika seseorang bersumpah, maka bersumpahlah dengan atas nama Allah. Billahi, wallahi, tallahi. Gitu. Andai kata akan bersumpah. Tapi ada orang yang bersumpahnya itu bukan menyebut nama Allah. Nah, kalau orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka faqad asyraka, itu syirik juga. Misalkan begini, demi bapakku, saya tidak mencuri. Demi langit, demi bumi, saya tidak tahu apa-apa. Nah, ini menyebut bukan Allah ini. Kalau maksudnya bersumpah, ada seorang dituduh mencuri. Kalau dia bilang sebenarnya
dia benar-benar tidak mencuri, dia orang yang benar, namun mengucapkan lafaz sumpahnya ini keliru. Demi langit dan bumi saya enggak apa-apa. Kan suka demi sabar geledek. Enak sekali ya, enak sekali. Kan sering kalimat itu demi sabar geledek, saya tidak tahu, saya tidak mencuri. Betul dia bukan pencurinya, namun saya ada kalimat yang merusak tauhidnya. Dia bersumpahnya bukan atas nama Allah. Jadi jangan ya, sering dalam bercandaan ya. Demi bapakku, demi ibuku, saya tidak tahu apa. Demi langit, demi bumi. Nanti ada juga dalam bab yang lain, wal Ka'bah, demi Ka'bah, menyebut Ka'bah pun kalau itu atas nama sumpah tidak boleh ya, karena sumpah itu untuk Allah. Yang wabil Ka'bah, demi Ka'bah, itu sebuah sumpah tidak boleh, tapi harus Allah. Karena sini hadis yang dari Umar, ini hadis rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi wa hasanahu, Imam Tirmidzi menghasankan di sini. Wasahahu Al-Hakim, dan hadis ini juga sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, sumbernya dari Umar bin Khattab. Jadi kata hadis ini, orang yang bersumpah man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Yang bersumpah sama Allah itu dia telah syirik. Yang terakhir. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, li'anna ahlafa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlafa bi ghairihi shadiqan. Insyaallah. Tolong diperhatikan supaya Bapak Ibu tidak salah paham dengan kajian saya. Saya bacakan Ibnu Mas'ud. Li'anna ahlafa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlafa bi ghairihi shadiqan. Perhatikan kalimat ini. Orang yang bersumpah atas nama Allah walaupun dia berdusta lebih aku sukai. Perhatikan, orang yang bersumpah menggunakan sumpahnya nama Allah walaupun kadiban dia itu dusta, habbu ilayya, lebih aku sukai daripada min an ahlafa bi ghairihi, daripada ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah shadiqan walaupun dia benar. Contoh ya. Tapi ini nanti saya jelaskan lagi. Ini contoh kalimatnya. Si A pencuri, benar-benar pencuri si A. Dia bilang gini, demi Allah saya tidak mencuri. Ini kata dia Mas'ud, ini masih lebih baik. Demi Allah saya tidak mencuri. Padahal dia pencurinya. Daripada orang mengatakan si B bilang gini, demi langit, demi bumi, demi simbahku, aku tidak mencuri. Shadiqan, padahal si B itu benar. Dari hukum sumpah, maka kata aku lebih menyukai orang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, sekalipun mungkin dia itu dusta, daripada orang yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, demi langit, apalagi demi Lata, wal Uzza, padahal dia benar. Jadi dari bab sumpah, maka yang lebih baik orang itu tetap bersumpahnya atas nama Allah, sekalipun mungkin dia kadiban, dusta. Tetapi di sini bukan berarti untuk menjadi pembenar kebolehan berbohong. Ini berbeda kasusnya. Kan banyak yang pencuri juga supaya nggak dipukuli. Demi Allah saya nggak mencuri, demi Allah saya nggak tahu, ada dia bohong. Ini pencuri kalau dibaca kanan sini makin senang. Ada hadisnya ini, nggak apa-apa saya kan nggak bersumpah sama Allah. Dan bukan gitu maknanya. Ya. Berdusta juga termasuk dosa. Dan tentu di sini maknanya justru lebih berat. Ya, lebih berat karena dia bohong, udah bohong atas nama Allah. Cuma nanti hukumannya nanti terserah Allah, kita serahkan kepada Allah. Nanti di dalam beberapa bab juga begini, kalau orang itu sudah membawa nama Allah, sudah cukup. Saya kan pencuri dari satu-satu nggak ada ngaku. Padahal ada pencuri, demi Allah Pak, saya nggak, demi Allah Pak.
Kalau dia sudah mengatakan demi Allah saya enggak, sudah cukup, jangan ikut. Tapi betul dia bohong, udah ada apa-apa. Kebohongannya dia pasti nanti akan dibahas oleh Allah. Itu kita udah selesai. Kalau ternyata dia nggak mencuri malah kita pukuli, kan kita dosa. Tapi kalau orang itu sudah bilang demi Allah sahabat, demi Allah, terserah mau bohong mau ada. Kalau dia sudah mau atas nama Allah, bagi kita cukup. Kan nanti serahkan saja kepada Allah. Jadi jangan khawatir, dia enak saja berbohong, enggak enak. Justru nanti dia juga lebih berat. Sudah pertama memfigliahnya tuh di CCTV kan malaikat sudah jelas dia mencuri. Malah bersumpah dengan kebohongan itu juga nanti ada bab tersendiri ya. Nanti dipadukan ya. Jadi jangan menggunakan satu hadis ini saja. Ya. Saya di pondok banyak orang banyak ya, asrama, pondok, sekolah. Kasus kehilangan mesti ada. Kalau ada kehilangan, biasanya nanti satu saya kumpulkan, kemudian saya kasih nasihat, suruh jujur. Kalau jujurnya barang-barang kan malu, suruh nemuin saya. Yang merasa hilaf, mencuri, tolong nemuin saya. Jadi ya secara pribadi saja kita juga menjaga ya, kehormatan orang tersebut. Tapi kalau tidak ada, tapi benar-benar yakin, ya sangat yakin, jadi yang ambil mesti teman kita sendiri. Maka biasanya saya investigasi. Kalau saya luangkan waktu, memang harus luangkan waktu. Saya panggil satu persatu. Kalau panggilnya banyak ya kan ada yang satu persatu, dicicili satu persatu. Dan tidak ada juga dari sekian itu yang ngaku. Tapi setiap saya panggil, saya minta kesaksian. Kalau memang betul-betul mau berani bersumpah, berani sah. Baik. Hati-hati ya, daripada kamu keliru. Lebih baik jangan bersumpah karena risiko sumpah itu berat. Nanti saya sampaikan dulu. Tapi kalau dia betul-betul mau siap Ustaz, betul. Demi Allah Ustaz, saya akan mengambil oke. Nanti bersumpah demi Allah, ya, karena saya suruh baca syahadat dulu demi Allah, saya tidak mencuri dan seterusnya. Jika saya berbohong atau sumpah saya siap apapun. Nah kalau sudah begitu, walaupun umpamanya teman-teman yang lain indikatornya ini jelas dia ini, tapi kalau dia sudah bilang demi Allah, sudah cukup. Jadi saya hentikan investigasi, semua sudah saya panggil, semua sudah saya sumpah, tidak ada yang ngaku, ya sudah selesai, ikhlaskan yang kehilangan. Dan andai kata betul di atas sekian ada yang berbohong, sudah serahkan saja pada Allah. Itu. Ya, jadi ini bukan berarti menjadi pembenar, tapi karena kebetulan di sini bab sumpah, orang yang bersumpah menggunakan nama Allah, walau karena kadiban sekalipun mungkin dia dusta, itulah habu ilayya, lebih aku sukai daripada orang yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, walaupun mungkin shadiq kalau dia orang yang benar. Jadi sekali lagi ini bukan pembenar untuk melakukan keburukan ya, karena nanti ada risiko dari sumpah itu sendiri. Dan sedikit ingin menutup dengan sebuah cerita juga kaitan ini. Dulu ya, lupa sekali ya, yang sangat lama pernah terjadi kasus juga ya, kehilangan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, saya panggili saya, tapi teman-teman yang lain sudah dipanggil semua sepertinya nggak puas. Kayaknya dia yang salah. Kayaknya saya panggil lagi sekali lagi secara khusus. Saya ajak bincang-bincang, tetap nggak tahu. Saya minta sumpah sekarang kamu ambil bodoh, kamu salat. Saya juga kan sudah yang bodoh. Kamu betul nggak mengambil mas? Ini kok teman-temanmu sepertinya kamu nih. Enggak Ustaz, Allah Ustaz. Ya udah, kamu saya sumpah sekali lagi ya. Ya Ustaz, benar nih, benar Ustaz. Saya jelaskan sekarang apa yang paling kamu takuti. Saya lupa ya Bapak. Tapi saya tahu yang paling takuti karena dia masih SMA. Kamu takut kalau sekolahnya nggak lulus. Sekarang berani nggak kamu bersumpah? Jika kamu berbohong dan mencuri, maka sekolahmu tidak akan lulus. Ternyata dia berani. Berani Ustaz, ya sudah sumpah. Dia itu selesai, tutup. Karena mungkin dia ada hemat keluar, ya.
keluar dari pondok. Ya 1 tahun kemudian saya ketemu seorang guru di sekolahnya dia. Cerita, ternyata di tempat sekolah saya ada 3 orang Ustaz yang gak lulus. Siapa yang? Si Fulan. Salah satunya ada sampai saya. Terus saya gak bilang. Jadi dia terkena sumpahnya walaupun di kemudian hari itu. Karena saya meminta sumpah dengan kira-kira yang anak sekolah kan takut kalau nggak lulus. Karena kamu sumpah, ya, dan sumpahnya saya tantang besok ujianmu kelas 3 dan lulus jika kamu berbohong. Dan tetap berani sumpah. Ternyata 1 tahun kemudian karena di sekolah di pondok itu saya dapat kabar dari gurunya. Karena ketemu gurunya ngobrol biasa, tapi ada salah satu nama atau santri yang dibilang pondok. Nah itulah contoh kecil saja akan ada efek dari sumpah karena berdusta. Demikian Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Besok masih jadi saya. Masih, ya, Baik, so kita ambil 1 bab lagi dari kitab Tauhid.